Terima kasih Bu Ira atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya melanjutkan dari bab 5 ini. Di sini kita akan menyampaikan terkait dengan PPI, yaitu ada di bab 5.5, di mana di sini lumayan banyak elemen penilaiannya dibandingkan yang lain yang ada di bab 5 lainnya. Karena di sini terdiri dari 6 kriteria dan terdiri dari 13 elemen penilaian yang harus kita bahas. Nah, ini mudah-mudahan waktunya cukup dan mohon ingatkan saya kalau saya bicaranya agak cepat karena memang saya kalau udah bicara suka lupa daratan. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan masih semangat. Saya rasa saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu, baik itu surveyor ataupun Bapak dan Ibu tim pendamping sudah lebih dari 75%, ya mungkin lebih mungkin ya angkanya yang udah ikut pelatihan PPI. Terutama juga sudah pernah mendengarkan bagaimana penerapan PPI di FKTP itu sendiri. Nah, memang di standar 5.5 ini yaitu bagaimana program pencegahan infeksi ini dilaksanakan untuk dalam rangka mencegah meminimalkan terjadinya infeksi terkait dengan kejadian yang ada di pelayanan kesehatan, terutama yang ada di FKTP atau puskesmas kalau di standar siap kita yang sekarang. Nah, dalam penerapan PPI ini tentu banyak sekali yang harus disiapkan karena memang kita tidak mengatakan bahwasanya PPI ini adalah hal yang baru. Tetapi dalam pelaksanaan PPI ini banyak sekali support system yang perlu disiapkan baik itu oleh puskesmas, bahwasanya puskesmas harus menyediakan sarana prasarana terkait PPI, SDM-nya, kemudian hal-hal yang baru yang memang mereka belum bisa menyiapkan di sana. Nah, makanya pada saat awal penerapan PPI ini tentu di 5.1 ini menyatakan bahwasanya regulasi dan program pencegahan pengendalian infeksi dilaksanakan oleh seluruh karyawan puskesmas secara komprehensif untuk mencegah dan minimalkan risiko terjadi infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Nah, ini terkait dengan HAINS ya Bapak dan Ibu ya, infeksi yang terjadi di pelayanan kesehatan. Nah, pada pokok pikiran di sini menerangkan bahwasanya puskesmas itu dalam mengimplementasikan program-program PPI seperti program kewaspadaan isolasi, di mana di dalamnya ada kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi, kemudian juga ada pendidikan dan pelatihan yang dilakukan baik itu bagi petugas puskesmas maupun pada masyarakat yang ada di wilayah kerja puskesmas, dan juga menyusun penerapan bundles yang ada di puskesmas, kemudian juga ada monitoring, kemudian juga melakukan surveillance, ya, kemudian juga bagaimana penerapan penggunaan antimikroba yang bijak. Nah, program-program inilah yang memang harus disusun regulasi-regulasi terkait dengan ini. Nah, memang penerapan PPI ini tergantung pada kompleksitas dari bagaimana kondisi puskesmas itu. Bisa Bapak dan Ibu bayangkan ketika puskesmas itu merupakan puskesmas rawat inap, tentu banyak sekali yang akan diterapkan dan dipersiapkan untuk PPI tersebut ya. Bundles-nya ya, bagaimana dan sebagainya itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, juga terkait dengan cakupan populasi yang dilayani, kemudian juga geografis ya, dan jenis pelayanan pasien yang juga jumlah pegawai yang memberikan pelayanan, dan ini semua terintegrasi di dalam program-program peningkatan mutu. Makanya PPI ini masuk ke dalam bab 5 ini Bapak dan Ibu. Nah, ini bagaimana program PPI ini bisa terlaksana dengan baik, tentu si karyawan puskesmas mempunyai indikator keberhasilan sebagai bukti telah dilaksanakan PPI ini. Nanti Bapak dan Ibu kita singgung beberapa indikator yang memang di dalam pedoman PPI kita sudah terapkan. Nah, ini Bapak dan Ibu sebagai sumber rujukan utama kita, tentu kita merujuk pada Permenkes 27, dan alhamdulillah juga pasti Bapak dan Ibu semua sudah punya bahwasanya kita Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan telah mengeluarkan pedoman teknis ya, pedoman teknis pencegahan pengendalian infeksi khusus di FKTP. Nah, makanya rujukan inilah nanti yang bisa dibuat menjadi dasar hukum bagi teman-teman di puskesmas dalam membuat SOP-SOP yang bisa merujuk kepada ini. Jadi ini adalah
bisa dijadikan rujukan bagi ketika menyusun regulasi-regulasi yang disusun oleh teman-teman di Puskesmas nanti. Nah, kita lihat kerangka kerja dari program PPI di FKTP sendiri, Bapak dan Ibu, bahwasanya kita tahu Puskesmas itu dia punya wilayah kerja. Pelaksanaan kegiatannya itu dilaksanakan baik di dalam maupun di luar gedung. Nah, inilah memang persoalan kompleksitas yang dihadapi oleh teman-teman di Puskesmas, bagaimana menerapkan PPI ini, karena yang dipikirkan tidak hanya yang terjadi di dalam Puskesmas, tetapi tentu di wilayah kerjanya juga seperti itu, dan juga yang difikirkan ketika teman-teman Puskesmas melakukan pelayanan di luar gedung. Nah, ini dalam penerapan-penerapan ini seperti yang saya sampaikan tadi, tentu perlu disusun di FKTP regulasi-regulasi seperti SK-Tim, ya, siapa orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab di sana. Nanti ada struktur organisasinya yang nanti akan kita lihat bersama-sama, kemudian kebijakan-kebijakannya, pedomannya seperti apa, ya, panduannya seperti apa ketika mereka bekerja di luar gedung seperti apa. Nah, ini yang perlu mereka buat juga SOP-SOP terkait dengan pelaksanaan PPI sesuai dengan Juknis. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwasanya dalam penyusunan dalam pelaksanaan program PPI ini tentu tidak lepas dari bagaimana awal disusunnya perencanaan yang baik, ya, dituangkan dalam rencana kerja yang ada di Puskesmas. Berarti dia nggak akan terlepas dari P1, P2, dan P3, ya, karena ini untuk dalam rangka untuk mencegah penularan infeksi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya dalam membuat perencanaan tentu diharapkan mereka bisa menentukan area-area prioritas apa saja yang terkait dengan penerapan PPI ini, karena terkait tadi ada terkait dengan alokasi sumber dana, sumber daya manusia untuk melaksanakannya, ya. Ini yang perlu mereka pikirkan. Jadi P1, P2, dan P3. Nah, pelaksanaan PPI ini juga nanti bagaimana nanti akan dilakukan monitoring dan evaluasi melalui audit atau ICRA, Infection Control Risk Assessment. Kemudian juga dalam pelaksanaan PPI ini yang tadi saya sampaikan bahwasanya ini terkait dengan infeksi yang ada dalam akibat dari pelayanan itu sendiri, kemudian yang bersumber dari masyarakat, dan juga memperhatikan resistensi antimikroba, ya, penggunaan antimikroba dan bijak. Makanya nanti juga akan untuk keberhasilan ini tadi adanya indikator surveillance yang dilakukan, bagaimana surveillance ini diharapkan untuk sebagai bahan acuan untuk memperbaiki dari penerapan PPI yang sudah dilaksanakan. Nah, nanti juga akan ada deteksi dini untuk pencegahan kejadian luar biasa atau outbreak yang yang sekarang ini juga sedang melanda kita, yaitu pandemi dan sebagainya. Nah, inilah semua keberhasilan ini tentu dilakukan monitoring dan evaluasi dengan mengacu kepada indikator kinerja PPI yang telah disusun tadi. Nah, inilah Bapak dan Ibu kerangka kerja. Nah, ini tadi sama, ya, ini slide wajib ini yang kita paparkan di sini Bapak dan Ibu. Di sini jelas, ya, bagaimana perencanaan itu membuat analisa situasi, ya, bagaimana kemungkinan risiko-risiko infeksi yang terjadi di sana, yang itu nanti dimasukkan ke dalam perencanaan, kemudian bagaimana penyiapan sumber daya, peralatan, sarana, dan sebagainya, dan itu dimasukkan ke dalam perencanaan Puskesmas yang disusun mulai dari perencanaan 5 tahun, kemudian dimasukkan ke dalam RUK dan RPK. Nah, ini juga dimonitoring dan evaluasi, kemudian tidak kalah pentingnya tentu dilihat rencana tindak lanjutnya, seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Arma, bahwasanya kebanyakan itu hanya sampai kepada monitoring saja, tetapi rencana tindak lanjut itu masih minim sekali untuk dilakukan untuk perbaikan yang ada di Puskesmas. Nah, ini penekanan-penekanan yang paling penting kita sampaikan kepada teman-teman Puskesmas ketika Bapak dan Ibu melakukan pendampingan ataupun survei akreditasi, sehingga bagaimana PPI ini masuk ke dalam perencanaan dan masuk ke dalam siklus manajemen Puskesmas, jadi P1, P2, P3-nya masuk ke dalam situ. Nah, sehingga terintegrasi semua, sehingga bagaimana penyediaan itu semua bisa terlaksana dengan baik. Nah, tadi saya sampaikan bahwasanya dalam penerapan PPI ini tentu didukung oleh sumber daya
yang terlatih ya, yang kita harapkan bahwasanya memang karena PPI ini di dalam pedoman teknis yang kita susun, bahwasanya struktur organisasi tim PPI ini adalah masuk ke dalam bagian penanggung jawab mutu seperti yang sekarang kita sampaikan di bab 5 ini. Nah, makanya nanti kita akan menetapkan orang ya yang bertanggung jawab, yaitu sebagai koordinator PTI atau tim PPI, di mana mereka mempunyai uraian tugas dan tanggung jawab mulai dari mereka membuat perencanaan sampai dengan mereka memonitoring dan mengevaluasi hasil pelaksanaan program PPI ini yang nantinya akan disampaikan kepada kepala puskesmas. Nah, inilah tugas-tugas, nanti Bapak dan Ibu bisa baca secara detail apa saja. Kemarin juga waktu kita workshop sebelumnya, lokakarya sebelumnya saya sudah menyampaikan juga bahwasanya ada tugas-tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang dimiliki oleh tim PPI dalam melaksanakan program PPI ini. Nah, inilah Bapak dan Ibu. Oke, kita masuk kepada standar 5.5.1, di mana puskesmas, maaf, mengganggu. Bagaimana puskesmas menyusun perencanaan pelaksanaan PPI secara komprehensif. Tadi ya Bapak dan Ibu tentu ada regulasinya, ada dokumen bukti penyusunan perencanaan itu sendiri seperti apa, bagaimana analisisnya sehingga mereka menetapkan perencanaan ini menjadi bukti kegiatan, kemudian nanti akan lakukan observasi juga di dalam situ. Kemudian dilakukan pemantauan atau evaluasi secara dan tindak lanjut dari pelaksanaan program PPI tersebut. Oke, Bapak dan Ibu, di sini kita bisa gambarkan bagaimana manajemen sumber daya dari dalam penerapan pencegahan pengendalian infeksi. Nah, tadi saya sudah singgung di awal bahwasanya kebijakan dan pengorganisasian serta yang didukung oleh struktur dan menyampaikan bahwasanya ada tupoksi di dalam situ yang diinsertkan ke dalam perencanaan manajemen puskesmas, yaitu P1, P2, dan P3, di mana pada saat perencanaan tadi ya persiapan sudah memulai mempelajari renstra dan kebijakan regulasi terkait, kemudian dilakukan analisis situasi, kemudian dibuatlah perumusan masalah, ditetapkanlah masalah prioritas di sana nanti apa, sehingga nanti puskesmas menyusun rencana 5 tahun dan mengusulkanlah rencana PPI ini. Kemudian untuk P2-nya ada kegiatan-kegiatan yang identifikasi tadi berdasarkan area prioritas masalah yang terkait dengan PPI. Nah, ini PPI dalam pelaksanaan ini tentu perlu ada pertemuan rutin juga Bapak dan Ibu untuk melihat keberhasilan dari program ini. Ya, kemudian juga mereka melaksanakan tadi yang saya sampaikan, melaksanakan surveillance, di mana nanti surveillance inilah sebagai bahan acuan untuk intervensi perbaikan dari pelaksanaan dari program PPI ini berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Kemudian nanti ada rencana upaya perbaikan PPI setiap bulannya, kemudian juga dilakukan di dalam sini terlaksananya upaya tindak lanjut dari program PPI. Nah, di P3-nya nanti akan dilakukan tadi yang saya sampaikan, adanya audit terhadap pelaksanaan PPI ini, kemudian juga infection control risk assessment, kemudian nanti ini akan dilakukan analisa untuk sesuai dengan perbaikan indikator yang ada. Nah, tujuannya tadi saya sudah sampaikan bahwasanya ada indikator kinerja dari PPI itu sendiri seperti apa, bahwasanya ini adalah untuk menilai apakah upaya yang telah kita buat ini dapat meningkatkan mutu pelayanan yang ada terutama terkait dengan program pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, dan ini juga untuk pembelajaran menggunakan praktis terbaik untuk kaji banding. Jadi indikator ini untuk bisa membandingkan kaji banding untuk perbaikan dari mutu terkait dengan pencegahan pengendalian infeksi ini. Kemudian kepentingan transparansi publik juga memberikan umpan balik kepada Fasiankes dalam penerapan PPI ini. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam pedoman teknis PPI ini kita sudah katakan bahwasanya indikator ini sebagai tolak ukur ya sebagai keberhasilan program PPI. Nah, dalam pedoman teknis ini kami sudah menyusun bahwasanya
Ada 5 indikator kinerja PPI yang diterapkan, yaitu pertama ISK, kemudian plebitis, kemudian infeksi daerah operasi. Ini kalau di puskesmas lebih kepada operasi sederhana yang sering dilakukan di puskesmas, kemudian kejadian KIPI ya, ikutan pasca imunisasi, kemudian abses gigi ketika pelayanan gigi. Jadi abses gigi di sini bukan karena abses yang memang penyakitnya, tetapi ketika dilakukan tindakan untuk pencabutan atau perawatan gigi dan sebagainya, terjadinya abses akibat pelayanan. Jadi, nah yang 5 ini kita tetapkan berdasarkan memang angka kejadian yang biasa terjadi di FKTP atau di puskesmas. Nah, inilah kenapa indikator kinerja ini yang kita tetapkan di pedoman teknis tersebut. Nah, nanti tentu dalam menyusun indikator nanti kita tetapkan target dan capaiannya, kemudian apa gap dalam pelaksanaannya dianalisis, dan nanti akan disampaikan bagaimana pemecahan masalah terkait dengan perbaikan PPI ini. Nah, tadi di dalam penerapan PPI ini tentu bukti dari pelaksanaan kegiatan dokumen, salah satu yang akan dilihat yaitu dokumen perencanaan PPI. Ya, nanti bukti pelaksanaan program PPI itu seperti apa, dan bukti dokumen monitoring, evaluasi, dan rencana tindak lanjut dari perbaikan yang telah ditetapkan. Nah, di sini kita dapat melihatkan beberapa contoh Bapak dan Ibu ketika sudah membaca di pedomannya bisa dilihat bahwasannya ada form contoh matrik perencanaan. Ya, di sini jenis kegiatannya seperti apa, mulai dari sumber daya, sarana prasarana, alat kesehatan, kemudian pelaksanaan penerapannya, monitoring dan evaluasinya seperti apa, siapa yang bertanggung jawab di sana, kemudian berapa waktunya untuk dilaksanakannya kapan, dan biayanya bersumber dari mana dan sebagainya. Nah, di sini seperti contoh misalnya ketika Bapak dan Ibu membuat penyusunan pelatihan dasar PPI misalnya untuk karena tidak ada penanggung jawab PPI di sini. Nah, berapa orang, nah kapan tentang waktunya dilaksanakan, nanti siapa yang bertanggung jawab agar pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan. Nah, ini bisa dituangkan ke dalam matrik ini sehingga memang ini bisa diusulkan menjadi dasar kegiatan. Oke, dan ini juga ada beberapa contoh yang kita sampaikan untuk menyusun rencana kebutuhan, nah alat untuk pencegahan pengendalian. Nah, ini yang memang kita tidak bisa menutup mata ketika PPI ini diterapkan, banyak sekali biaya yang dikeluarkan ya, sehingga memang mohon maaf ketika kita menyampaikan ke puskesmas bahwasanya harus ada sarana prasarana cuci tangan, kemudian APD ya, kemudian untuk dekontaminasi alat saja. Nah, ini untuk wadah dan sebagainya, pengelola alat itu tidak mengeluarkan biaya yang sedikit. Makanya beberapa kali kita sampaikan bahwasanya ini memang dihitung berapa kebutuhannya sehingga ini bisa masuk ke dalam perencanaan dan ini bisa difasilitasi nantinya oleh puskesmas untuk pengadaannya. Nah, inilah contoh beberapa form pelaksanaannya. Nah, tadi tentu setelah pelaksanaan yang dilaksanakan, tentu kita melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Evaluasi ini sesuai, tentu kita mengacu pada schedule atau jadwal atau perencanaan yang telah kita buat, ya. Kemudian itu dievaluasi. Jadi ketika kita mengatakan di sana bahwasanya kita setiap bulan akan melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan program ini, makanya itu kita lakukan. Nah, inilah bukti evaluasi. Nah, nanti dalam pelaksanaan kegiatan PPI ini juga perlu adanya pelaporan. Bapak dan Ibu, pelaporan ini dibuat sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan, ya, laporan evaluasi, di mana nanti laporan evaluasi ini ada beberapa contoh, yaitu misalnya laporan hasil audit pelaksanaan PPI, kemudian laporan hasil, laporan surveillance atau laporan penerapan PPI itu sendiri yang nanti akan langsung disampaikan kepada kepala puskesmas yang seperti awal yang saya sampaikan tadi. Nah, inilah di form di pedoman standar pedoman teknis itu kita juga menyampaikan ada contoh form evaluasi bagaimana pelaksanaan program PPI ini. Bapak dan Ibu, tentu dasar bagaimana melihat keberhasilan ini tentu dari dasar awal dari capaian kegiatan yang telah direncanakan di awal. Nanti di sini akan dibikin bahwasanya tercapai ya atau tidak, kemudian kendalanya seperti apa dan rencana tindak lanjutnya seperti apa. Ya, itu yang akan dibuat evaluasi di sana.
Oke, kita lanjut kepada 5.5.2, di mana ini dimasukkan ke dalam dilakukan identifikasi resiko infeksi dalam penyelenggaraan sebagai dasar untuk penyusunan penerapan strategi untuk mengurangi risiko-risiko terkait dengan pencegahan pengendalian infeksi. Dan ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Cahyono ya, terkait dengan manajemen risiko di 5.2. Ini bisa di-inline-kan di sana, Bapak dan Ibu. Saya rasa tadi sudah jelas bagaimana Pak Cahyono menyampaikan bagaimana identifikasi risiko itu. Nah, di situ juga di sini kita lebih kepada berfokus kepada bagaimana risiko-risiko infeksi itu baik itu di upaya kesehatan perseorangan maupun upaya kesehatan masyarakat tidak terjadi. Nah, ini yang selalu disampaikan di sini. Nah, di sini juga terkait dengan identifikasi risiko-risiko ini, tools-nya adalah dengan ICRA tadi, Infection Control Risk Assessment, Bapak dan Ibu. Di mana dalam ICRA itu termasuk nanti juga akan melihat resiko-resiko ketika adanya renovasi bangunan yang ada di area puskesmas dan sebagainya. Nah, ini maaf Bapak dan Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya Infection Control Risk Assessment yang ada di sini yaitu ICRA ada 2, yaitu Bapak Ibu ICRA program di mana penilaian resiko pengendalian infeksi melalui ini adalah melibatkan semua multidisiplin untuk semua program pelayanan yang ada. Ya, kemudian juga ada ICRA, maaf yang slide-nya salah ini. Di atas ini adalah ICRA konstruksi, yang di bawah adalah ICRA program. Nah, ini yang nanti saya rubah. Ya, di atas ini adalah ICRA konstruksi. Kalau ICRA konstruksi kita melibatkan semua multidisiplin yang berfokus pada pengurangan risiko akibat desain ya, perubahan ada renovasi seperti yang tadi renovasi yang ada di wilayah di puskesmas, kemudian bukan wilayah di area puskesmas dan sebagainya. Kemudian juga ada ICRA program yang termasuk dengan kajian risiko terkait infeksi, terkait dengan prosedur pelayanan ya, kemudian dan lain-lainnya. Nah, ini yang tadi kita sampaikan. Nah, di dalam 5.5.2 ini yang kita lihat adalah dilakukan identifikasi dan kajian risiko terkait dengan penyelenggaraan pelayanan yang ada di puskesmas. Berarti nanti Bapak dan Ibu dilihat dari di 5.2 apakah dia sudah membuat terkait juga register risiko terkait dengan infeksi, ICRA-nya apakah sudah dibikin, kemudian diobservasi, diwawancari apa dasar dari penetapan risiko, apa dasarnya menetapkan ini. Nah, kemudian disusunlah di elemen keduanya, dilaksanakan strategi untuk meminimal risiko ini terkait dengan penyelenggaraan pelayanan puskesmas yang dipastikan tersediaannya yang nanti di dalam standar ini akan lebih jelas di pokok pikirannya diuraikan apa saja untuk strategi meminimalisasi itu. Nah, ini tentu Bapak dan Ibu sudah paham semua ya bagaimana contoh dari ICRA itu ya, ICRA terkait dengan Heinz. Bapak dan Ibu bisa bagaimana probabilitas, bagaimana dampak dan bagaimana sistem yang ada. Nah, nanti di grading ya, nanti kemudian di skor mana skor tertinggi, kemudian nanti di ranking mana yang menjadi prioritas untuk penyelesaian masalah terkait meminimal dari risiko tersebut. Kemudian dimasukkan ke dalam plan of action di mana ini semua bertujuan bisa dimasukkan ke dalam untuk dimasukkan ke dalam sini untuk dijadikan maksud saya bisa diidentifikasi dan dilaksanakan strategi-strategi apa untuk perbaikan dari meminimalisir dari risiko-risiko yang ada. Nah, ini yang kita masukkan. Nah, ini tentu ini dibuat jenis-jenis risikonya berdasarkan menggunakan kaidah-kaidah sistem perbaikan mutu yang ada, sehingga memang untuk meminimalisir dari risiko-risiko yang ada terkait dengan infeksi tersebut. Nah, ini terkait dengan ICRA. Nah, kemudian Bapak dan Ibu di 5.5.3 puskesmas mengurangi risiko infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan dengan melaksanakan mengimplementasikan untuk mengurangi risiko infeksi baik pada pasien, keluarga dan pengunjung dan masyarakat. Nah, di sini Bapak dan Ibu di pokok pikirannya lebih kepada penerapan kewaspadaan standar ya
kita baca di pokok pikirannya bahwasanya program pencegahan pengendalian infeksi adalah mengidentifikasi mengurangi risiko tertular infeksi antara pasien petugas dan masyarakat dan lingkungannya melalui penerapan kewaspadaan isolasi yang terdiri dari tadi kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi. Nah, ini lebih kepada kalau kita lihat dari elemen penilaian ini bahwasanya di elemen penilaian pertama terdapat bukti penerapan dan pemantauan prinsip kewaspadaan standar ya. Nanti di mana dari pedoman PPI kita telah menjabarkan dengan gamblang bahwasanya kewaspadaan standar yang ada di FKTP itu hanya ada 10. Kalau di Permenkes 12 ada 11, yaitu termasuk lumbal fungsi. Kalau di sini hanya 10, mulai dari kewaspadaan kewaspadaan standarnya yaitu terdiri dari kebersihan tangan, kemudian alat pelindung diri, penyuntikan yang aman, kebersihan pernafasan atau etika batuk, pengendalian lingkungan, pengendalian limbah, manajemen linen, ya, penempatan pasien, kesehatan petugas, dan pengelolaan alat kesehatan. Nah, ini kecuali kita tidak termasuk di dalam sini adalah lumbal fungsi, karena di FKTP atau puskesmas itu tidak dilakukan. Nah, tentu terdapat bukti penerapan dari 10 kewaspadaan standar ini. Nanti kita lihat dokumennya, kemudian kita observasi dan kita wawancara bagaimana dari penerapan kewaspadaan standar ini. Nah, di elemen keduanya, bila pokok pikiran dilaksanakan harus memastikan standar mutu diterapkan. Jadi gini, ketika ada kewaspadaan standar ini dilimpahkan atau diberikan pelaksanaannya kepada pihak ketiga, maka tentu diharapkan harus memastikan standar mutu yang ditetapkan oleh pihak ketiga, karena memang dalam penerapan kewaspadaan standar ini tidak ada beberapa hal yang memang tidak bisa diterapkan langsung oleh puskesmas dan itu harus dilimpahkan kepada pihak ketiga, seperti contohnya pengendalian limbah ya Bapak dan Ibu, mungkin juga memang ini banyak dilakukan untuk dilimpahkan kepada pihak ketiga. Nah, ini kita pastikan untuk apakah ini memang sudah sesuai dengan standar mutu atau tidak pihak ketiga ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, inilah untuk penerapan kewaspadaan standar ini. Nah, apa saja regulasi-regulasi yang sangat diperhatikan atau Bapak dan Ibu tekankan kepada puskesmas dalam penerapan kewaspadaan standar ini, yaitu pertama tadi tentu kita sudah sampaikan bahwasanya ada SK ya untuk penerapan kewaspadaan standar ini, kemudian KAK program dari PPI ini, kemudian SOP terkait dengan kewaspadaan standar. Oke, Bu Ira kayaknya udah ngintip-ngintip nih Bu Ira. Iya. 5 menit lagi Bu Ira. Bu Tanti sudah lewat 10 menit. Siap, 5 menit lagi Bu Ira. Izin. Kemudian nanti yang paling ditekankan sekali dalam membuat SOP ini Bapak dan Ibu, puskesmas benar-benar diyakinkan bahwasanya pelaksanaan kegiatan PPI ini sesuai dengan apa adanya di puskesmas. Jangan ada apanya di puskesmas. Kenapa? Contoh misalnya, ketika dalam pengelolaan linen misalnya dalam teorinya sebenarnya pengelolaan linen ini ada dua, ada untuk khusus infeksius dan non infeksius. Nah, tetapi di puskesmas hanya punya satu mesin cuci misalnya. Boro-boro kalau ada satu ya, kadang-kadang di puskesmas nggak ada nih. Ada mencuci secara manual untuk pengelolaan linen. Nah, itu ayo bikin SOP-nya sesuai dengan itu sehingga memang dan itu juga harus sesuai dengan tadi merujuk kepada pedoman pencegahan pengendalian infeksi yang sudah kita keluarkan, kemudian Permenkes 27 dan sebagainya. Nah, ini kita harapkan memang Bapak dan Ibu ketika datang ke puskesmas untuk mendamping atau survei, ini yang perlu kita tekankan kepada teman-teman puskesmas juga bagaimana penerapan kewaspadaan standar lainnya. Nah, ini di 5.4 adalah kebersihan tangan ya Bapak dan Ibu. Tentu di dalam sini sesuai dengan pokok pikiran ada dilakukan sosialisasi, kemudian setiap karyawan puskesmas mampu menerapkan 6 langkah, 5 moment ya. Kemudian wajib menyediakan sarana prasarana dan lainnya. Di mana di elemen penilaian pertama dilakukan edukasi. Nah, inilah yang perlu kita lihat bukti dari bagaimana edukasi itu dilakukan baik kepada petugas kesehatan maupun edukasi kepada masyarakat terhadap kebersihan tangan. Kemudian kelengkapan dari peralatan. Sering ya kita lihat di puskesmas punya hand grab tapi tidak ada isinya, ya hanya wadahnya doang. Kemudian sabunnya nggak ada. Nah, ini kelengkapan ini yang perlu kita lihat, kita observasi dan sebagainya. Kemudian dilakukan evaluasi
evaluasi tindak lanjut dari pelaksanaan kebersihan tangan. Nah, ini kita ingatkan lagi dalam edukasi ini mereka bikin leaflet ya Bapak dan Ibu yang menarik, yang sehingga memang orang bisa menerapkannya, bagaimana menerapkan 5 moment, bagaimana 6 langkah cuci tangan, kalau mencuci tangan dengan air seperti apa, mencuci tangan dengan menggunakan hand rub seperti apa. Nah, ini contoh-contoh leaflet-leaflet atau memang di puskesmas kita sarankan edukasi-edukasi ini dipajang di akses-akses yang gampang dilihat oleh pengunjung dan sebagainya. Oke, kemudian nanti kita lihat dokumennya SOP kebersihan tangan tadi, kemudian leaflet, kemudian pelaksana edukasinya tadi seperti apa, bukti edukasinya seperti apa, misalnya ada notulennya, di notulennya berbunyi bahwasanya ada edukasi, ada materinya dan sebagainya, itu yang perlu kita lihat. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah bukti dari hasil audit kepatuhan kebersihan tangan itu sendiri seperti apa. Oke, saya percepat. Kemudian ini contoh dari audit ini ya, 5 moment untuk cuci tangan, Bapak dan Ibu bisa baca nanti di sana. Kemudian juga monitoring kelengkapan fasilitas untuk tadi sarana prasarana, juga ada nanti di dalam instrumen dalam pedoman itu kita juga sudah ada bagaimana audit untuk kepatuhan penggunaan APD dan sebagainya. Ini Bapak dan Ibu bisa melihat di sana. Nah, di 5.5 dilakukan untuk pencegahan pengendalian terkait dengan airborne disease. Nah, ini berdasarkan transmisi. Oke, nah di sini Bapak dan Ibu bisa baca bahwasanya program PPI terkait dengan kewaspadaan berdasarkan transmisi ya. Terkait, nah ini yang paling banyak sekali kita lihat, makanya dilakukan identifikasi awal ya. Ini dikaitkan tadi yang disampaikan Dokter Ella, mulai dari pasien masuk itu udah dilihat identifikasi kemungkinan pasien-pasien infeksi yang datang, apalagi pada kondisi pandemi sekarang ini. Nah, ini yang kita lihat dokumen dan bagaimana observasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian dilakukan evaluasi tindak lanjut dari ini. Nah, ini dokumen-dokumennya Bapak dan Ibu, bukti identifikasi, kemudian alur penata laksanaan kalau ada pasien dengan infeksius, dan bukti monitoring tindak lanjutnya. Kemudian Bapak dan Ibu ini ya contoh alur alur pasien infeksius yang ada, silakan nanti tinggal dibaca ketika dia kontak, ketika dia droplet, ketika dia transmisi, apa yang dilakukan oleh petugas puskesmas, bagaimana penyediaan sarana prasarananya, kemudian apa yang harus diperhatikan oleh teman-teman di puskesmas. Nah, ini yang alur ini harus diterapkan di puskesmas untuk terkait transmisi. Nah, 5.5.6 diterapkan dilakukan proses ini yang terakhir. Ya, ini terkait dengan wabah ya, dilakukan proses untuk menangani outbreak atau wabah yang terjadi, di mana puskesmas menerapkan kebijakan tentang outbreak, bagaimana penanggulangan sesuai dengan kewenangannya dan menjamin perlindungan kepada petugas dan pengunjung pasien. Outbreak di sini juga terkait dengan HAINS yang terjadi di puskesmas, sehingga dilakukan di mana bab 1 di elemen 1 dikatakan dilakukan identifikasi kemungkinan terjadinya outbreak. Outbreak ini Bapak dan Ibu terlihat kejadian outbreak ketika kasusnya meningkat dari biasanya, kemudian terjadi terjadi ada kejadian misalnya meninggal, angka kematian yang cukup signifikan akibat dari penyakit infeksi. Nah, inilah kenapa outbreak ini ditetapkan. Nah, jika outbreak terjadi, dilakukan penanggulangan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan protokol kesehatan yang telah dilaksanakan. Ini Bapak dan Ibu tinggal baca, nanti ketika Bapak dan Ibu melakukan pendampingan, atau Bapak dan Ibu melakukan survei, Bapak dan Ibu lihat bagaimana dokumen identifikasi kejadian outbreak-nya, kemudian apa bukti pelaksanaan penata laksanaan kalau terjadi outbreak, kemudian bagaimana monitoring dan tindak lanjut dari penanggulangan kalau terjadi adanya outbreak. Itu Bu Ira, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.